Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi selamat datang di podcast pertama kami, yaitu Malabi Podcast by Daring. Dan kita akan melakukan podcast secara daring dengan berbagai narasumber yang sangat menarik dan menyenangkan. Karena ini adalah podcast pertama, jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber untuk pertemuan atau meeting kita pertama hari ini. Pertama ada Bu Musrifah. Bu Musrifah ya. Iya Pak, selamat sore Pak Fadil. Selamat sore juga Bu Musrifah. Jadi Musrifah ini adalah dosen CPNS dari Pendidikan Biologi ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya Pak. Kemudian selanjutnya ada Bu Ramla. Halo Bu Ramla. Halo Pak Fadil. Selamat sore Pak Fadil. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Semoga Ramla ini kawan-kawan dari... sekalian juga sehat selalu. Amin. Jadi Bu Ramla ini dari prodi yang sama dengan Bu Musrifah ya? Iya. Kemudian ada Ibu Sida. Halo Bu Sida. Oh, Bagaimana kabar Bu? alhamdulillah baik. Oke, jadi sekedar pemberitahuan saja, kita berlima ini dari fakultas yang sama. Namun Bu Sida ini berasal dari prodi Pendidikan Fisika ya Bu Sida? Ya, benar. Selanjutnya temannya Ibu Sida lagi. Nah, Bu Aulia. Halo Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah narasumber yang akan menyampaikan beberapa hal untuk hari ini. Jadi saya sendiri Fadil Zilikram dari Prodi Pendidikan Matematika ya. Jadi sendiri dibandingkan yang lain ada temannya. Kedepannya saya akan memandu podcast atau bincang-bincang kita kali ini. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini itu adalah mengenai wawasan kebangsaan. Oke, wawasan kebangsaan. Jadi kedepannya kita akan berbicara banyak mengenai materi-materi pada latar CPNS. Tapi untuk pertemuan pertama khususnya kita akan berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Jadi setelah mengikuti sesi MOOC atau Massive Open Online Course kemarin, saya kira beberapa dari narasumber hari ini itu sudah lumayan familiar lah dengan wawasan kebangsaan ini. Jadi hari ini kita akan berbicara lebih dalam mengenai wawasan kebangsaan. Oke, wawasan kebangsaan ini, wawasan kebangsaan. Jadi menurut Prof. Muladi ini, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi ada yang lain juga yang menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan ini juga bersumber dari jati diri, bersumber dari Pancasila, bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Jadi gunanya itu untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa ataupun bernegara, agar nanti kita itu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, aman, sejahtera. Wow, sungguh teoritis sekali. Nah, sudah cukup saya kira basa-basinya. Kita lebih lanjut saja bahas mengenai wawasan kebangsaan supaya podcast ini lebih hidup, lebih live gitu. Mengenai wawasan kebangsaan sendiri, oke, untuk saya mau panggil Bapak Ibu, ternyata ibu-ibu semua ya. Untuk Ibu sendiri, mengapa sih wawasan kebangsaan itu penting? Mengapa? Mungkin dari Bu Sida dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kenapa wawasan kebangsaan itu penting? Karena balik lagi ke pengertian wawasan kebangsaan tadi, bahwa itu merupakan cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
dari 4 pilar atau tatanan, di antaranya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat, kita harus berlandaskan kepada hal-hal tadi, dan itu dinamakan dengan wawasan kebangsaan. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya? Ya, sungguh penjelasan yang sangat bagus ya, yang detail. Yang lain mungkin ingin menambahkan apa sih pentingnya wawasan kebangsaan? Kenapa kita penting untuk mempelajari nih wawasan kebangsaan? Mungkin yang lain. Ya, sedikit Iya, menambahkan. Pak. Oh, ada dua, Bu Iya. Iva sama Bu Ramla. Mungkin Bu Ramla dulu bisa ya? Ya, mohon Ya, maaf, Bu mungkin Ibu. Bu Ramla dulu. Silahkan, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk terkait mengapa pentingnya wawasan kebangsaan ini, penting untuk dipelajari bersama, di mana kembali ke pengertian tadi bahwa wawasan kebangsaan ini sebagai pandangan atau pemahaman ya, kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi lagi-lagi kembali ke cara pandang hidup kita terhadap itu tadi, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tentunya penting untuk dipahami bersama sebagai pandangan untuk kehidupan yang lebih maju ke depannya. Jadi itu tadi Saya rasa itu pendapat dari Bu Ramla ya. Jadi agar kehidupan maju itu bagusnya ada wawasan kebangsaan ini. Jadi wawasan kebangsaan ini jadi guide lah ya bagi warga negara Indonesia ini supaya kehidupannya itu jadi lebih maju ke depannya. Oke, mungkin tadi saya lihat Bu Iva sudah lumayan excited untuk menyampaikan. Iya, Pak. Iya, jadi mungkin hampir-hampir sama dengan teman-teman yang lain. Jadi kembali lagi kepada pengertian dari wawasan kebangsaan itu. Jadi saya pikir kalau wawasan kebangsaan itu bukan hanya kita yang sebagai aparatur sipil ya, tapi seluruh warga negara saya pikir harus memiliki wawasan akan kebangsaan, karena wawasan kebangsaan ini adalah pedoman kita sebagai warga negara di mana kita bersama-sama untuk mencapai tujuan nasional kita. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ada kata sama-sama ya. Tadi ada jadi guide, Iya. sama-sama. Jadi selain menjadi pedoman, penuntun, mungkin dia juga jadi pemersatu. Persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, last but not least, Ibu Aulia. Baik, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi mengapa wawasan kebangsaan itu penting, seperti yang disampaikan oleh Bapak sebagai pemersatu bangsa, karena dengan adanya wawasan kebangsaan ini bisa membangun dan mengembangkan persatuan dan juga kesatuan antar warga negara Indonesia. Mengingat kita beragam suku, ras, agama, dan budaya, insya Allah dengan adanya wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh setiap warga negara bisa menghindari terjadinya intoleransi. Seperti itu, Pak. Wah, saya kira pendapat-pendapat yang mirip, tapi lumayan berbeda juga. Jadi ada yang sebagai guide, ada yang sebagai pemersatu dan kesatuan, ada yang bilang untuk mencegah intoleran. Jadi banyak manfaatnya kita mempelajari wawasan kebangsaan ini. Jadi berbicara mengenai wawasan kebangsaan itu tentunya tidak lepas, karena kita sudah tadi lihat definisinya, terus kita tahu apa itu wawasan kebangsaan, itu tidak lepas dari yang namanya 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian apa kira-kira yang keempat, Bu? Ada yang masih ingat? NKRI. Nah, betul. NKRI. NKRI. Biasa dengar-dengar NKRI harga mati. Waduh. NKRI harga mati. Iya. Bagaimana itu? Nah, nanti
sebentar kita bahas. Kita bahas Pancasila terlebih dahulu. Nah, Pancasila bukan sebagian sih, semestinya mesti kita ketahui bersama seluruh warga Indonesia itu Pancasila adalah ideologi negara bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kita tidak cuma mengetahui bahwa oh Pancasila ini adalah lambangnya begini, begini, begini. Nah, saya mau tanya ke ke Ibu maksudnya ya. Kenapa sih Pancasila itu penting? Relevansinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, mungkin salah satu dari ibu-ibu sekalian, atau mau dipanggil kakak-kakak saja kali ya. Ya, kakak-kakak saja. Dari kakak-kakak sekalian, ada yang mau menyampaikan? Ya, baik Pak. Jadi mungkin salah satu konsep dasarnya kan kita tahu Pancasila, di mana Pancasila ini menurut kita itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah inti dari pegangan kita sebenarnya. Dalam bahasa lainnya bisa kita katakan kalau inilah kiblat kita mungkin ya. Jadi semua apapun tindakan kita sebagai warga negara itu mengacu pada poin-poin dalam Pancasila yang 5 butir itu. Jadi menurut saya kita sebagai warga negara itu apapun yang kita lakukan harus berlandaskan dengan Pancasila sebagai mungkin hukum tertinggi yang ada di negara kita ini. Kayak gitu, Pak. Wow. Jadi segala sumber ya. Dia yang menjadi dasar, the one and only. Iya. Jadi ini Pancasila the one and only. Tapi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari lah yang bisa kita temui contohnya. What happens ketika Pancasila ini tidak ada? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari Ibu mungkin. Ya, sedikit tambahan. Pak Fadil. Silakan. Ya, jadi tadi ditanyakan bagaimana jika Pancasila ini tidak ada ya sebagai pegangan. Nah, ini pentingnya Pancasila ini tertuang di dalam butir-butir Pancasila dari sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemudian yang terakhir ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tentu sangat penting menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia di mana dia menjadi pemersatu seluruh kalangan, seluruh golongan, seluruh agama untuk tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi yang kita inginkan adalah cinta tanah air, membela tanah air, dan yang tidak kita inginkan adalah perpecahan di antara golongan ini, perpecahan antara umat beragama, perpecahan antara suku. Ini tentu yang hal-hal yang negatif ya, yang tidak kita inginkan tercipta di antara kalangan masyarakat yang sangat majemuk yang ada di Indonesia. Jadi sangat penting tentunya ini sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi itu tadi jadi pendapat saya rasa dari itu. Bu Ramla ya. Atau ada yang menambahkan? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya. Kenapa Pancasila itu sangat penting dalam pendidikan berbangsa di Indonesia. Karena dalam masyarakat Indonesia sendiri, Pancasila itu kan berkedudukan sebagai ideologi negara. Gitu. Jadi kalau misalnya Pancasila itu nggak ada, maka bangsa Indonesia tuh akan seperti anak yang kehilangan induk. Dimana kayak kita bingung nih, sebenarnya kita tuh mau diarahkan kemana gitu. Kalau misalnya nggak ada pandangan tiga atau ideologi negaranya. Dan yang kedua, Pancasila ini kan kalau misalnya kita menilai ke belakang, itu sebenarnya terlahir dari nilai-nilai yang tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kemudian kesamaan dan kesatuannya gitu, rasa persatuannya. Nah, sehingga dari situlah
sebenarnya awal mulanya kenapa Pancasila itu terbentuk. Nah, sehingga ketika Pancasila itu terbentuk, masyarakat Indonesia sendiri itu tidak merasa, oh bahwa ini sesuatu hal yang asing gitu loh. Jadi sehingga ketika Pancasila yang terbentuk, mereka menganggap, oh ya ini benar kok, ini sesuatu yang memang kita lakukan sehari-hari, dan memang kalau ini dijadikan sebagai ideologi negara ya, memang sangat bagus gitu loh. Jadi mereka bisa menerima itu semua. Dan ya sampai sekarang kita semua tahu bahwa pandangan hidup kita atau ideologi negara kita yaitu Pancasila ya terdiri dari 5 sila itu sendiri yang sempat disebutkan tadi oleh beberapa narasumber yang lain. Oke, jadi itu tadi ya beberapa pendapat terkait pentingnya Pancasila. Nah, Bu Aulia mungkin mau menambahkan? Ya, mungkin menambah sedikit saja, Pak, terkait bagaimana jika misalnya Pancasila itu tidak ada. Jadi kembali lagi, Pak, kita ini, Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, jadi diperlukan suatu alat yang bisa mempersatukan. Dan alat itu adalah Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar atau pedoman bagi warga Indonesia untuk bisa saling bersatu sehingga tidak terpecah belah seperti itu. Jadi saya lihat ini Pancasila itu betul-betul sangat berfungsi ya sebagai perekat dan pemersatu. Karena kita ini dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, agama, dan segala macam. Jadi disatukan supaya tidak ada perpecahan atau intoleransi ke depannya. Oke, jadi itu tadi mengenai Pancasila. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin di kehidupan sehari-hari ya. Jadi tadi kan disebutkan oleh Bu Ramla, Pancasila itu apa saja sih butir-butirnya dari sila 1, sila kedua, ketiga, sampai kelima. Jadi kita bisa ambil contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam salah satu penghayatan Pancasila atau pengamalan itu, karena dia disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita otomatis harus menganggap bahwa kita semua ini sejajar. Tidak ada kata, oh misal Bu Aulia ini lebih mulia daripada saya. Atau Bu Ramla ini jauh di bawah saya. Tidak ada. Tidak ada kata seperti itu. Karena kapan ada yang namanya perbedaan status, kecuali posisi ya mungkin struktural ya beda lagi. Perbedaan status dalam artian, saya kasih contoh mungkin. Dalam suatu proyek, ada beberapa orang. Ketua proyeknya itu berasal, kalau kita lihat silsilahnya dari golongan yang biasa. Tetapi salah satu anak buahnya dia itu golongan bangsawan misal. Oh, setelah ditelusuri dia golongan bangsawan. Nah, kalau tidak ada Pancasila, orang ini tidak mempelajari dan menghayati Pancasila maknanya itu, mungkin dia bakalan menganggap, wih saya ini bangsawan, kenapa saya mau disuruh-suruh sama ketua ini? Ngapain? Dia kan lebih di bawah. Saya tidak mau lakukan pekerjaan. Nah, otomatis nanti pekerjaannya terganggu. Ataupun kalau dia tetap mengerjakan pekerjaannya sesuai job desk-nya tapi mengabaikan perintah, tetap bakalan berpengaruh ke proyeknya ke depan hasilnya. Jadi sangat penting saya rasa ini Pancasila. Selain untuk persatuan tadi, ini juga untuk yang disebutkan juga tadi salah satunya sebagai arahan begitu. Kita mau kemana ini ke depannya perlu Pancasila. Kalau tidak ada ya kita bakalan terombang-ambing. Tidak ada pegangan hidup. Oke, jadi saya kira Pancasila ini sangat penting ya dipahami, bukan cuma dihafal. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, bukan cuma dihafal tapi dipahami maknanya dan dihayati pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi terkait Pancasila. Mungkin kita pindah ke konsensus yang lain, mungkin kita tidak bakalan bahas semua. Salah satu konsensus selain Pancasila ada UUD RI, UUD 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat ada NKRI. Ini yang sering digalangkan sekarang ini. NKRI harga mati.
bukan dead price. Ya, mungkin itu salah satu bagus yang kita bahas, Pak ya. Ya, Slogan NKRI harga harga mati itu. Nah, tujuan, karena kita ini semua dosen kan ya, pengajar. Tentunya tugas kita itu selaras sama salah satu dari tujuan NKRI. Mungkin ada yang bisa disebutkan kira-kira tujuan NKRI yang mana? Yang sangat selaras. Salah satunya mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin, Pak. Nah, mencerdaskan. Betul. Iya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke? Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya kita nanti ini bakalan mencetak manusia-manusia, memberikan estafet ke generasi-generasi selanjutnya untuk mengemban peran dalam memajukan Indonesia. Mungkin sebagai contoh, karena kita semua dalam bidang pendidikan ya, ada yang pendidikan matematika, saya, Bu Iva sama Bu Ramla pendidikan biologi, Bu Sida dan Bu Aulia di pendidikan fisika, mungkin kita jadi pencetak guru ke depannya. Mencetak guru atau mencetak dosen lagi, mencetak trainer, mencetak pengajar. Jadi pekerjaan kita ini sekarang sangat relate ya dengan NKRI ini. Tujuan NKRI, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, beralih ke salah satu tujuan NKRI. Nah, saya mau minta pendapatnya Ibu terkait slogan tadi ini, NKRI harga mati. Mungkin Bu Ramla bisa. Iya, NKRI harga mati ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ini menanamkan ya di dalam dada bahwa kita sepatutnya dan sewajibnya cinta tanah air Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu adalah miliknya Indonesia. Ini NKRI harga mati. Jadi kita sebagai warga negara ini rela ya berkorban jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya di kancah Indonesia saja, tetapi tentunya di kancah dunia ya, di internasional, ini untuk membawa dan menjaga letak-letak strategis dari wilayah NKRI. Jadi saya rasa itu kita rela berkorban jiwa dan raga sepenuh jiwa untuk menjaga keutuhan dari negara kita. Oke, good. Wah, jadi rela berkorban. Everything for Indonesia ya. Pernyataan yang sangat bagus. Tapi saya mau dengar yang lain juga. Siapa tahu ada yang berbeda pendapatnya atau tujuannya sama tapi ada bumbu-bumbunya sedikit. Mungkin Bu Aulia. Kalau saya pribadi ya Pak, jadi yang harus perlu diperhatikan NKRI itu terwujud bukan dari bangsa lain, tetapi dari perjuangan dan pengorbanan oleh bangsa kita melalui semangat nasionalisme. Makanya NKRI itu harga mati, kita harus memperjuangkan apapun yang terjadi pada negara kita seperti itu. Oh, nice. Memperjuangkan. Karena pejuang sudah susah-susah, kita kok tidak melanjutkan. Waduh, tidak tahu diri namanya. Oke, sekarang lanjut ke Bu Sida. Kalau menurut saya kenapa NKRI itu harga mati? Karena tadi seperti yang Bu Aulia bilang bahwa memang benar bahwa NKRI itu terlahir atas jerih payah bangsa Indonesia. Bisa kita menitik beratkan ke yang sebelumnya. Jadi di mana kalau misalnya kita menilik ke belakang NKRI sebelum NKRI terlahir, kita pertama membentuk dulu ideologi negara Pancasila, setelah itu kita membentuk dasar hukum tertulisnya UUD 45 yang kita tahu bersama itu sudah beberapa kali revisi, kemudian juga atas dasar kesamaan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak suku bangsa dan lain sebagainya. Tetapi apa? Dari itu semua kita disatukan oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tentu kita itu merasa adanya sebuah kepemilikan dari negara ini. Jadi ya tentulah NKRI itu harga mati. Nice, kepemilikan ya. Ada rasa memiliki bersama. Jadi
tadi sudah ada rela berkorban, ada melanjutkan perjuangan, rasa memiliki bersama. Nah, Bu Iva ini. Yang terakhir biasanya ini unik-unik. Iya, kalau menurut saya kita anggap pemisalan ini NKRI adalah rumah kita. Gimana kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, rumah yang kita tinggali ini lagi terancam atau ada gangguan, otomatis kita akan maju sekuat tenaga membela tempat tinggal kita. Jadi begitu pun juga perlindungan kita terhadap NKRI. Jadi kita harus tanamkan bahwa ini adalah rumah kita. Jadi sepenuh jiwa dan raga kita harus mempertahankannya gitu, Pak. Wah, pendapat yang sangat bagus ya. Langsung dianalogikan ke rumah. Tentu saja kita sudah beli ratusan juta, ada yang mau menyerang, masa langsung tiba-tiba, tidak apa-apa, serang saja. Tidak mungkin dong. Harus dilindungi. Nah, seperti yang dibilang tadi juga, Bu Ramlah rela berkorban. Everything for Indonesia. Artinya, kalau ada kepentingan pribadi, terus ada kepentingan bangsa dan negara, otomatis ini pribadi naik dulu ini. Yang bangsa dan negara. Karena kan kita sudah rela berkorban. Katanya rela berkorban. Kok prioritaskan pribadi? Ya negara dong. Oke, saya kira mungkin itu tadi diskusi dan bincang-bincangnya mengenai wawasan kebangsaan ya. Diskusi yang sangat menarik. Apalagi untuk pertemuan yang masih pertama ini, kita ke depannya tidak tahu apakah bakalan dengan narasumber yang sama atau bakalan berbeda lagi. Kemudian saya ucapkan terlebih dahulu permohonan maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang tersenggol lidah sehingga ada yang typo ya. Jadi saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini. Saya sendiri juga selaku pemandu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di podcast by Daring episode selanjutnya. Bye-bye.